Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Imam Nawawi wa ila hadrati Imam Ghazali. Inna Allah yalidu rizadin fil jannah wa yanfa'una bi asrari wa anwari wa fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tiba'un nasi utawi wateke manusa ilal musaadati maring manut maring ikut bantu fil a'mali ing dalem pira-pira amal amyalu iku luwih condong ilaiha maring amal minal mutabaati katimbang saking manut fil aqwali ing dalem pira-pira ucapan. Jadi manusia itu lebih condong ikut perilaku seseorang daripada dia mengikuti seseorang itu dari ucapannya. Fama mongko utawi barang afsadahu kang luweh ngrusak hu ing ma hadal magruri sapa iki wong kang terbujuk tertipu bi amalihi kelawan pira-pira amale magrur aksaru iku luweh akeh mimma katibang saking barang aslahahu kang wis bagusake hu ing ma bi aqwalihi kelawan pira-pira ucapane magrur. Idla yastajri'u krana ora wani sapa al jahilu wong kang bodho ala robbati ing ngatasé demen fid dunya ing dalem donya ila bistijra'il ulama kejaba kelawan wanine para ulama. Ini masih menerangkan yang minggu Rabu yang kemarin, yaitu wataknya manusia, kebiasaan manusia itu lebih cepat mengikuti dengan pola tingkah laku gerak perilaku seseorang daripada dia itu mengikuti ucapan seseorang. Faqad sara mongko teman-teman dadi apa ilmune magrur orang yang ulama yang ketipu mau sababan itu menjadi sebab lijur ati ibadillahi maring wanine pira-pira kawulane Allah ala ma'asihi ing atase maksiate ing atase pira-pira maksiat ing atase maksiat ing Allah wa nafsuhu lan nafsune wong kang ketipu iku mau atine nafsune orang yang ketipu al magrul al jahilatu kang bodoh ulama yang ketipu yang bodoh tadi wiku mudilatun iku nafsune mudilatun nyeret atau bisa diartikan dengan manja. Nafsune orang yang ulama yang tertipu yang bodoh tadi itu manja utawa nyeret ma'adalika ing dalam sartane mengkono-mengkono demen dunya tumanihi ngarep-ngarep apa nafsune magrur nafsuhu hi ing wong alim yang magrur tadi wa turajihi lan tegese arep-arep apa nafsuhu ing alim wa tad'uhu lan aja-aja apa nafsuhu ing alim ila ayamuna maring yen to ngudat-ngudat milang-milang maring yen to ngudat-ngudat nafsu ala wa ing atase Allah bi ilmihi dengan ilmune
alim iku mau watu alim ingkang bodho niku wau watu khayyilu lan menghayalkan dia itu watu khayyil lan masih membayangkan menghayalkan ilaihi membayangkan menghayalkan apa nafsu yang bodoh tadi ilaihi maring sing wong alim iku mau nafsuhu apa nafsune anahu sak temene alim sak temene magrur orang yang ketipu tadi iku khairun luweh bagus min kasirin katimbang saking akeh min ibadillahi saking pira-pira kawulane Allah. Jadi ini nafsunya orang yang alim yang kemarin disebutkan itu dia itu tujuannya tidak baik dalam menuntut ilmu, dia itu berarti sudah tertipu. Hatinya itu orang yang tertipu itu, alim yang tertipu itu dia masih menganggap dirinya itu baik. Dia masih manja-manja terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu masih merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia itu sudah ditipu oleh syaitan. Tapi dia itu masih menganggap dirinya itu menurut Allah dia itu masih baik, masih dianggap ulama. Makanya dia itu menghayalkan dirinya, membayangkan dirinya itu masih lebih baik daripada kawulane Allah sesama makna. Dia itu merasa masih lebih baik karena dia itu menuntut ilmu, padahal dia sudah tersesat karena tujuan menuntut ilmunya itu sudah tidak baik. Fakun mongko ana sira ayuhat talib he eling-eling wong kang luru ilmu minal fariqi iku setengah sangking golongan al awwali kang kawitan. Wahdar lan wedya sira antakuna yen to ana sapa sira minal fariqi iku setengah sangking golongan asani yang kedua kaping pindho. Fakam mongko utai pirang-pirang min musawifin sangking wong kang ngendi-ngendi menunda-nunda ajalahu iku disii hu ing musawif orang yang menunda-nunda apa al ajalu ajal qabla taubati sebelum tobat. Fa khasira mongko rugi sapa musawif, maka kemarin sudah disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa orang yang menuntut ilmu itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah menuntut ilmu dengan tujuan murni karena mencari ridho Allah, mencari akhirat, mencari surganya Allah. Itu nomor pertama yang baik. Kedua, menuntut ilmu tapi untuk tujuan masih tengah-tengah, ya mencari ridho Allah, tapi juga dia mengharapkan ilmu itu nanti bisa diambil manfaat untuk keperluan mencari harta benda, untuk mencari pangkat, kedudukan dan jabatan. Ya, golongan yang orang kedua ini masih mengkhawatirkan, soalnya kalau dia sampai ajalnya dia itu tidak belum bertobat, maka dia dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini barongan yang kedua. Terus wa iyyaka lan wedya sira suma iyyaka mongko nuli wedya sira ini sampai diulang. Berarti kita disuruh betul-betul takut antakuna yen to ana sapa sira iku minal fariqi saking golongan asalisi kang kaping 3. Fatahlik ne awakmu, kalau kamu berada di golongan ini orang yang ketiga, maka fatahlik mongko rusak sapa sira, halakan kelawan rusak tenanan, layurja kang ora kena din arep yang sudah tidak bisa diharapkan ma'ahu sartane orang yang golongan ketiga tadi apa falahuka apa bejonira wala yung tanzaru dan tidak bisa ditunggu solahuka apa bagus awanira. Ini diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa
jangan sampai sekali lagi jangan sampai wedya kamu itu masuk dalam golongan yang ketiga. Yang ketiga ini soalnya orang yang ketiga ini sudah parah, dia itu sudah dikuasai setan nafsunya. Lah niatnya sudah tidak baik, sudah dikuasai setan, tapi dia masih merasa dirinya itu baik, bahwa dia itu masih menuntut ilmu, itu masih mendapat pahala, masih mendapat termasuk orang yang disayang Allah. Dia menganggap begitu. Lah kalau orang sudah demikian, menganggap dirinya baik, menganggap dirinya itu lebih baik dari manusia yang lain, maka dia ya sudah tidak ada harapan lagi untuk bertobat, untuk minta ampun atas dosa-dosanya. Masalahnya dia sudah merasa baik. Kalau orang minta ampunan dari dosa-dosa itu kan karena dia itu merasa dirinya itu bersalah, merasa dirinya itu ada kekurangan. Tapi kalau dirinya itu merasa baik, merasa sudah sempurna, amal ibadahnya sudah baik, maka dia ya berarti dia tidak merasa. Nah ini yang paling berbahaya. Orang yang ketiga ini itu sudah tidak, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang golongan ketiga ini sudah tidak ada harapan lagi kebaikannya, bakal nasibe husnul khotimah, tidak ada harapan. Soalnya dia merasa dirinya itu baik. Ini yang paling berbahaya. Makanya orang itu seberapapun besar dosanya, kalau dia itu kok masih merasa dirinya itu salah atau dosa, maka insya Allah dia masih ada harapan besar sekali untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekecil apapun dosanya atau seberapa besar dosanya orang itu, jikalau orang itu tidak merasa berdosa, ini yang paling berbahaya. Termasuk dosanya iblis, ceritanya iblis itu dosanya itu karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Ini termasuk orang yang tertipu, dikuasai oleh setan. Jangan sampai kita masuk golongan orang yang ketiga ini dalam menuntut ilmu.